Jamaah, kalau orang tua kita masih muda, kita itu hormat sama orang tua karena takut. Mun tak hormat, tak beri sanggup. Jadi kita hormat karena rasa takut. Mulai hari ini kita hormat sama orang tua karena takut sama Allah Azza wa Jalla dan karena cinta kepada orang tua kita. Kalau ngomong yang lembut, wa qul lahuma qawlan karima, katakan buat keduanya ucapan yang penuh penghormatan, ucapan yang lembut. Jangan sampai kita ngomong sama orang lain lembut, sama bapak ibu kita kasar. Kenapa kok berani anak ini ngomong kasar sama orang tuanya? Karena dia tahu bapak ibunya bergantung sama anak dalam rizki kadangkala. Semena-mena ini anak. Hati-hati, nggak masuk surga. Syaqiyun abdun, celaka sengsara seorang hamba. Adraka abawai, yang dia hidup punya dua orang tua atau satu yang hidup dari kedua orang tuanya dalam kondisi sudah sepuh, tapi ternyata nggak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Kalau orang ini nggak bisa masuk surga lewat pintu berbakti sama orang tua, kira-kira dia mau masuk lewat pintu yang mana? Oh, mau lewat pintu sodako, mau lewat pintu menuntut ilmu, mau lewat pintu haji, mau lewat pintu jihad, engkau mau lewat pintu yang mana saja, tapi kalau pintu ini engkau nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Jamaah, la yadkhulul jannah aq, nggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Dia punya banyak sodakoh, dia punya banyak jihad fisabilillah, tapi durhaka sama orang tua, selesai. Engkau harus masuk neraka. Maka celaka. Itu doanya Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisakah anak ini membalas budi orang tua? Dia kasih orang tuanya 1 triliun uang. Buat abah 1 triliun, buat ibu 1 triliun. Sudah dia balas budi orang tuanya? Enggak. Maka jangan pernah engkau berpikir dengan memberikan uang kepada orang tua, terus-terusan engkau berbagi sama orang tua, engkau sudah membalas kebaktian, balas budi kepada orang tua. Belum, jemaah. Bagaimana cerita orang yang berangkat dari Yaman atau berangkat dari Persia sana, gendong ibunya haji, digendong, bukan naik onta, jemaah, digendong. Ketika tawaf dia bersenandung, inni ana ba'iruhal mudhallal, aku ini kendaraan ibuku yang paling tunduk. Ketika onta-onta itu ditakut-takutin, ketakutan, tapi aku nggak pernah demi menjaga ibunya. Dia tanya sama Abdullah bin Umar bin Khattab, aturani qad jazaituha, apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, satu rasa sakit ketika dia hendak mengeluarkanmu dari perutnya, itu belum engkau balas. Bayangkan, satu rasa sakit belum dibalas dengan dia menggendong ibunya haji. Maka jangan pernah merasa sudah berbakti. Soalnya orang kalau sudah merasa berbakti itu nanti ujub, merasa sudah baik. Belum kita. Ada lagi yang tanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, aku hidup sama ibuku. Dia menahan dirinya untuk berbakti sama ibunya. Yang gendong ibunya ke toilet, yang membersihkan ibunya, ibunya lumpuh sudah. Dia tanya, apakah aku sudah membalas
budi ibuku? Kata Umar, enggak. Loh, kan sudah sama yang aku kerjakan. Dulu ibuku gendong aku, dulu ibuku membersihkan aku, menyuapi aku lakukan itu sekarang sama ibuku. Dulu ibumu melakukan itu kepadamu, ibumu berharap engkau panjang umur. Dan engkau sekarang melakukan itu kepada ibumu, engkau berharap ibumu cepat mati. Ada perasaan, ya Allah capek ibu, kesian. Kalau mati kan istirahat. Yang istirahat engkau. Engkau yang ingin istirahat. Maka beda ya. Maka tatkala kita merawat orang tua kita, hadirkan dalam hati kita, semoga ibuku dipanjangkan umurnya, diberkahi di umurnya. Jangan malah berdoa, ya kayaknya ibu mungkin kesian. Iya kesian. Allah memberikan sisa umur, mudah-mudahan itu menjadi pengangkat derajat ibu, penghapus dosa ibu, dan pahala buat engkau.